Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga untuk materi program linear. Baik, untuk teman-teman, kalian bisa buka LKS-nya di halaman 17. Saya akan memberikan bagaimana kita membuat model matematika dari masalah program linear. Tapi sebelumnya kalian perhatikan dulu di sini. Saya kasih catatan. Kalau ada dalam soal cerita nanti kalimat kurang dari atau kalimatnya lebih kecil, tidak lebih dari, kalimat maksimum atau paling banyak, berarti tanda yang digunakan adalah tanda kurang dari yang terbuka ke kanan ya. Kemudian untuk soal yang ada kalimatnya lebih dari, lebih besar, atau tidak kurang, minimum, paling sedikit, berarti itu menggunakan tandanya yang terbuka ke kanan atau tanda lebih besar. Ya, baik, contoh. Untuk soal yang pertama kalian buka LKS halaman 17, saya sudah salin soalnya di sini. Seorang petani memerlukan paling sedikit. Nah, ada kalimat paling sedikit. Paling sedikit 20 unit zat kimia A dan 16 unit zat kimia B. Oh, berarti petani ini memerlukan dua bahan, yaitu zat kimia A dan zat kimia B. Ya, berarti di sini penyelesaiannya ya, ada zat kimia A ya dan zat kimia B yang dia perlukan. Nah, ini yang diperlukan oleh si petani. Ada 16. Nanti untuk jumlahnya bisa kita buatkan nanti ya. Yang penting diingat dulu, oh dia butuh 2 pupuk. Kedua zat kimia itu dapat diperoleh, berarti untuk membuat zat kimia ini diperoleh dari pupuk cair dan pupuk kering. Berarti ada 2 jenis lagi. Nah, maka kita tuliskan di sini. Ada pupuk cair dan pupuk kering untuk membuat kedua zat kimia itu. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Kalian buat tabelnya. Nah, ya tadi ya, dia butuh zat butuh dua zat kimia, yaitu kimia A dan kimia B ya. Sedangkan pupuk cair, nah kalimatnya satu botol pupuk cair yang harganya 24.000 mengandung, nah kandungannya dulu kita tulis 5 unit zat A, pupuk cair, ini pupuk cair, kimia A-nya, zat A-nya yaitu ada 5 unit ya. Sedangkan 4 unit, ini harusnya 4 unit ya, 4 unit zat kimia B. Zat kimia B-nya ada 4 unit. Ya. Berapa harganya? Harganya 24.000. Maka tuliskan harganya di bagian bawah kolom ini. Nah, ini berarti untuk harga. Ya, harga untuk pupuk cair yaitu 24.000. Ini berkaitan sama harga, pakai RP depannya ya. Nah, kemudian adapun satu kantong pupuk kering harganya 20.000. Pupuk kering harganya 20.000. Tulis dulu deh harganya di bawah, boleh 20.000. Ya. Mengandung 2 unit zat kimia A, 2 unit kimia A-nya dan 3 unit kimia B, 3 unit. Tadi ada berapa sih bahan kimia yang diperlukan? Coba lihat lagi di sini di atas. Ada 20 unit zat kimia A. Zat kimia A. Nah, jumlahnya ada 20. Mau itu dari pupuk kering, mau itu dari pupuk basah. Dan 16 unit zat kimia B. Zat kimia B 16 unit. Nah, sudah. Dari kalimat itu sudah kita tuliskan semua di sini. Maka buatlah model matematika. Nah, bagaimana membuat model matematikanya? Kalau ya bentuknya seperti ini, maka membuat model matematikanya adalah, ingat, dalam membuat model matematika satuan itu sama ya. Berarti di sini kita gunakan variabel X dan variabel Y. Siapa yang menjadi variabel X dan siapa yang menjadi variabel Y? Yang menjadi variabel X dan variabel Y itu adalah unsur yang terkecil di dalam pembuatan soal itu tadi. Nah, untuk membuat kimia dia butuh pupuk cair, pupuk kering. Berarti yang menjadi variabel X-nya adalah pupuk cair. Ya. Pupuk cair. Nah, dan yang menjadi variabel Y-nya adalah pupuk kering. Oke.
Nah, dari situ kita bisa buat. Maka model yang pertama adalah 5 unit pupuk cair, berarti 5X ditambah gitu ya. Pupuk keringnya berapa? 2 unit pupuk kering, 2Y. Tadi kalimatnya memerlukan paling sedikit 20. Nah, ada kalimat di sini, ada kalimat paling sedikit ya. Paling sedikit berarti apa? Nah, lihat lagi di atas kalimat paling sedikit. Paling sedikit berarti lebih dari tandanya. Lebih dari sama dengan 20. Yang kedua modelnya adalah untuk bahan kimia B. 4 unit pupuk cair berarti 4X tambah pupuk keringnya 3 unit. Tidak paling sedikit juga berarti lebih dari 16. Nah, karena ini kejadiannya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mungkin nilai suatu benda itu bernilai negatif, maka tambahkan satu bagian lagi bahwa pupuk cairnya harus positif atau bilangannya lebih dari 0. Pastikan pupuk cair itu ada 1, itu kan ada. Berarti kalau 0 tidak ada. Kalau min 1 apa bentuknya? Tidak ada bentuknya. Makanya selalu ada gunakan tambahkan variabel X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, ini model matematika untuk soal yang seperti itu. Ya. Baik. Kemudian untuk soal berikutnya. Ya. Nah, ini soal berikutnya. Nah, di sini oke, soal berikutnya ya. Tadi kalau soal cerita ini yang kedua, kita mau menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan. Kita akan menyelesaikan. Artinya kalau mencari nilai optimum berarti kan kita mencari nilai yang terbesar atau terkecil. Kita akan menyelesaikan soal itu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan soal ini? Gitu ya. Nah, contoh. Ada sebuah adonan roti basah. Ini ada di LKS halaman 19 aktivitas 2. Kalian bisa lihat soalnya di situ dan di situ ada tahapan-tahapannya. Kalian bisa lihat tahapannya. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Ya. Adapun sebuah adonan roti kering menggunakan 2 kg tepung dan 3 kg gula. Oh, berarti dalam cerita ini, nah bacanya sedikit-sedikit dulu. Dalam cerita ini orang itu mau bikin roti. Tapi rotinya ada roti basah. Ya. Ada roti basah dan ada roti kering. Gitu. Nah, kalau mau bikin roti dibilang pakai tepung sama gula. Ya kan? Tepung dan gula. Tinggal tulis deh, oh roti basah. Kalimat pertama dibuat dengan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Sedangkan roti kering mengandung 2 kg tepung tapi 3 kg gula. Nah, kemudian nih selesai. Kalimat berikutnya, ibu memiliki persediaan tepung. Tepung ibu ada berapa? Tepung, oh berarti adanya ke kanan. Berarti kalimatnya di sini. Nah, berarti di sini ada jumlah persediaannya. Ya, ditulis jumlah, persediaan boleh atau jumlah saja boleh. Persediaan tepung ibu sebanyak 18 tepung, jumlahnya ada 18 kg. Dan gula sebanyak 15 kg. Nah, jika setiap satu adonan kue basah dapat memberi keuntungan, kue basah nih, roti basah, keuntungannya berapa? 100.000. Nulisnya di mana? Ya roti basah adanya di sini, berarti nulisnya di bawah 100.000. Untuk apa 100.000? Untuk untungnya. Nah, untung satu roti 100.000 yang basah. Kalau yang roti kering keuntungannya 75.000. Nah, ditulis lengkap kan ya. Nah, ditanya berapa sih adonan kue basah dan kue keringnya supaya kita dapat untung maksimum. Nah, kalau mau mencari keuntungan maksimum itu berarti langkah awalnya kita buatkan modelnya dulu. Langkah awalnya buat model matematika. Nah, model matematikanya bagaimana ya? Seperti tadi. Siapa yang jadi variabel X? Ya. Karena dia membuatnya roti basah dan roti kering, ya. Unsurnya itu roti basah dan roti kering.
maka yang menjadi variabel X-nya adalah roti basah. Ini yang akan dijual ya, yang akan dijual itu variabelnya, bisa juga seperti itu menentukannya. Yang Y-nya adalah roti kering. Berarti model matematikanya yang pertama apa? Ya, kita lihat yang satuannya sama. Kilogram, kilogram, kilogram. Berarti roti basahnya tadi di sini X, roti keringnya itu Y, maka 2X ditambah 2Y. Nah, kalau persediaan cuma 18 kilo berarti boleh lebih atau enggak? Enggak boleh lebih kan? Kalau tidak lebih berarti tandanya kurang dari, sama dengan. Ya, yang model keduanya adalah 1 kilogram. 1 kilogram ya. Kemudian untuk kue keringnya ada 3 kilogram. Untuk persediaan gulanya kurang dari 15 ya. Dan yang terakhir tambahkan variabel X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, ini modelnya. Setelah model matematika yang kita buat, lalu apa yang kita buat? Kita buat gambar penyelesaiannya ya. Kita buat gambar penyelesaiannya. Bagaimana membuat gambar penyelesaiannya? Kemarin untuk membuat gambar penyelesaian, langkahnya kita bisa buatkan tabel terlebih dahulu. Untuk kalimat yang pertama yaitu 2X plus 2Y kurang dari 18, atau ini boleh dianggap sama dengan untuk membuat model. Kita buatkan tabelnya di sini ya. Nah, variabel X, variabel Y. Kalau X-nya 0, maka di sini ganti 0 atau tutup X-nya. Ya, X-nya tutup, berarti X-nya enggak ada, maka Y-nya didapat dari 18 dibagi 2 ya. Untuk dapetin Y-nya berarti X-nya kan 0, berarti X-nya enggak ada. Berarti yang dihitung 2Y sama dengan 18. Y sama dengan ya 9. Oke. Kalau dibalik Y-nya yang 0, berarti sisanya siapa? Si X. Oh, berarti X-nya 2X sama dengan 18. X sama dengan 9. Oke, 9 juga. Sedangkan untuk yang kedua ya, yang kedua, nah modelnya adalah 1X ditambah 3Y kurang dari atau boleh dianggap sama dengan 15. Maka tabelnya adalah X, Y, X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Y-nya yang mana? 3Y sama dengan 15, berarti Y sama dengan 5. Oke, 5. Sekarang kalau Y-nya 0, berapa X-nya? Gitu ya. X-nya adalah 1X, atau X sama dengan 15. Ya, X-nya 15 bagi 1, tetap 15. Maka ini adalah titik-titik yang akan kita gunakan untuk membuat tabel. Kalian gunakan penggaris ya. Ibu mohon maaf tidak gunakan penggaris karena memang di sini tidak bisa menggunakan penggaris. Ini variabel X, ini variabel Y. Gambar yang pertama, Y-nya 9. Nah, saya buat skala seperti ini ya. Oke. 9 ya. 2, 4, 6, 8. Saya buat seperti ini aja skalanya. Ini ada sedikit saya hapus. Kurang panjang. Yes. Dua, 4, 6, 8, 10, 12. Ini skala saja ya. Kalian bisa gunakan nanti skala berapa aja, misalkan 5, 10, 15 boleh, tergantung nanti angka-angkanya. Kalau besar ya gunakannya skala besar. Untuk yang pertama X-nya 9, Y-nya 9. X-nya 9, 8, 9 di sini sih, tengah-tengah 9. Y-nya 9 juga, 9-nya di sini, maka kalian garis. Oke. Ya. Kemudian di soalnya yang tadi soal pertama kurang dari 18, kurang dari berarti letaknya ada di sebelah kiri, di bawah ya. Maka penyelesaiannya ada di bawah nih ya. Daerah penyelesaian saya tidak arsir semua, saya hanya kasih tanda saja. Penyelesaiannya di bawah. Yang kedua, X-nya 15 ada di sini 15, dan Y-nya 5 ada di sini kurang lebih ya. Nah, kita garis lagi ya, dilebihkan sedikit garisnya.
Nah, kurang dari juga, oh berarti di bawah. Nah, kira-kira daerah mana ya yang ketemunya 2 kali? Ada di bawah garis yang ini nih. Nah, dan di bawah garis yang kedua. Ya. Nah, berarti ini kemudian ada tadi di sini kalimat yang ketiga, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti kan harus di atas, di sebelah kanan. Ya. Y lebih dari 0 harus ada di atas. Maka ini batasannya adanya di daerah sini. Nah, maka inilah daerah penyelesaiannya. Nah, kalau ini daerah penyelesaiannya, kalian bisa lihat titik pojoknya. Bisa dibaca titik pojoknya, kecuali yang di sini. Ya, titik pojoknya di sini ada 4. Ini kita kasih nama A, di sini kita kasih nama B, di sini kita kasih nama C, di sini kita kasih nama si D. Titik pojok A yaitu 0,0. Titik pojok B, nih lihat si B nih. Berapa tadi? Ya, 9,0. Titik pojok si C udah ada? Belum ada. Titik pojok si D berapa? Bacanya 0,05. Oke. Nah, bagaimana menentukan titik pojoknya si C ini? Si C ini belum kita bisa cari loh, C-nya berapa. Nah, maka untuk mencari si C kita cari titik potong. Ya, titik potong si C. Titik potong si C caranya kita cari dengan mencari perpotongan antara 2x plus 2y sama dengan, kita anggap sama dengan, karena untuk mencari perpotongan garis, dan 1x plus 3y sama dengan 15. Kalau cari titik potong berarti kita mau cari x sama y-nya. Nah, bagaimana mencari x dan y-nya? Maka ini seperti biasa, penyelesaian sistem bersamaan linear 2 variabel. Yang atas kali berapa? Kali 1, yang bawah kali 2. Oke, gak apa-apa. Berarti yang atas tetap 2x plus 2y sama dengan 18. Yang bawah menjadi kalikan 2, 2x tambah 6y sama dengan 30. Oke, dikurangi x dikurangi x, 2x habis, tinggal 2y kurangi 6y min 4y sama dengan 18 dikurangi 30 min 12. Berarti y sama dengan min 12 dibagi min 4. Y sama dengan, oke, dapat y-nya 3. Y-nya 3 ini masukkan ke salah satu persamaan. Masukkan, misalnya saya masukkan persamaan pertama, 2x tambah 2y, y-nya ganti 3 sama dengan 18. Berarti 2x tambah 6 sama dengan 18. 2x sama dengan 18 dikurang 6. 2x sama dengan 12. X sama dengan 6 dibagi 12 dibagi 2. Berarti x sama dengan 6. Berarti titik potong di sini bacanya 6,3. 6,3. Tuliskan di situ. Nah, berapa nilai mencari keuntungan maksimumnya bagaimana? Untuk mencari keuntungan maksimum, maka kita lihat dari harga tadi. Harga, nah kembali lagi ke sini. Ke harga keuntungan roti basah tadi 100x. Ya, maka fungsi tujuannya, nah kita tulis dulu fungsinya. Fungsi tujuannya adalah, kita lihat dari harga, yaitu fx, y. Roti basah 100.000 keuntungannya kan, berarti 100.000 untuk roti basah x tambah apa tadi? Nah, roti kering 75.000 untungnya, berarti tulis di sini 75.000 untuk roti kering. Nah, tinggal kita masukkan ke 4 titik itu tadi, A, B, C, dan D. Kita hitung A untuk titik 0,0, artinya x-nya 0, y-nya 0, ya 100.000 dikalikan 0 tambah 75.000 kalikan 0. Ya dikali 0 ya hasilnya tetap 0. Yang B 9,0, artinya x-nya yang 9, berarti 100.000 dikali 9, sedangkan y-nya dikali 0. Kalau dikali 0, 0 ya, berarti tinggal kalikan 9. 9 kali 100, 900. Oke, yang D dulu kita gampang, yaitu 0,5. Nah, 0,5 berapa? Berarti 100.000 dikalikan 0 ditambah 75.000 kali 5. Oke, berarti 0 ditambah 75 kali 5, 375.000.
Tinggal yang C 6,3. Artinya 100.000 kalikan 6 tambah 75.000 kalikan 3. Oke, 6 kali 100.000 600.000. 600.000 ditambah berapa tuh? 75 kali 3 225.000. Berarti hasilnya 825.000. Oke. Nah, dari situ berarti kita bisa lihat dari hasil ini mana sih yang paling besar? 0, 900, 825 atau 375? Oh, ternyata 900.000. Yang paling besar keuntungan maksimumnya adalah 900.000. Berapa roti yang harus dibuat? 900.000 itu untuk 9,0 ya, di titik 9,0. Artinya X-nya 9, Y-nya 0. X itu untuk apa tadi? X itu untuk roti basah. Oke, berarti roti basah atau kue basah, sedangkan Y itu untuk roti kering. Artinya apa? Berarti dia memproduksi 9 adonan atau 9 roti basah dan tidak memproduksi roti kering. Oke, itu cara menyelesaikan soal sistem atau program linear. Itu caranya. Setelah ini kalian kerjakan soalnya, Ibu tunggu hasilnya melalui WA. Ibu akhiri, mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.